Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, nama saya Rizky Amrullah. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan video pembelajaran modul ajar yang berjudul Ghibah dan Tabayun dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry learning. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, bertemu lagi dengan Ustadz Rizky, yaitu dalam pembelajaran materi pelajaran yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, sebelum Ustadz Rizky memulai, Ustadz Rizky ingin tahu kekompakan kalian. Satu komando, Satu tujuan. satu komando. Satu tujuan. Baik, anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran yang baru, rapikan dulu kursinya, dan tidak ada buku selain materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silakan dirapikan. Sudah? Baik. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuki pelajaran yang baru, Ustadz Rizky ingin bertanya pelajaran yang minggu lalu. Apa materi sebelumnya minggu lalu? Pengertian Sholat dan zikir. zikir. Baik, ada pertanyaan dari Ustaz Rizky. Sebutkan 5 rukun sholat. 5 rukun sholat, silakan berdiri. Ya, silakan. Yang pertama Yang niat. keras. Yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat ruku. Yang kelima i'tidal. Baik, apakah betul jawaban dari Suraya? Betul. Kemudian pertanyaan terakhir dari Ustaz Rizky. Sebutkan syarat wajib sholat. Maju ke sini. Hadap ke temannya. Beragama Islam. Satu. Beragama Islam. Dua, berusia sudah mencapai balik. Tiga, Balik apa balik? balik. Apa itu balik? Sudah cukup? Seseorang yang sudah cukup dewasa. Kemudian terakhir. Berakal sehat atau Baik, beri aplaus untuk Bella. Terakhir, sebutkan syarat sah sholat apa aja? Akila, maju ke sini. Agak sini. Syarat sah sholat. Satu memasuki waktu sholat. Dua suci dari najis Apanya? badan dan Badan. pakaian dan tempat sholat. Terus Terakhir, menutup aurat dan menghadap kiblat. menutup aurat dan menghadap kiblat. Beri aplaus untuk Nawira. Baik anak-anak, selanjutnya Ustadz Rizky sebelum menjelaskan terkait materi pembelajaran, maka hari ini kita akan belajar tentang ghibah dan tabayun, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Ustadz didik menjelaskan pengertian ghibah, menjelaskan penyebab ghibah, menjelaskan dampak negatif ghibah, kemudian menjelaskan cara menghindari ghibah, pengertian tabayun dan dalilnya, dan menjelaskan cara menumbuhkan tabayun. Materi belajar hari ini yaitu ghibah dan tabayun. Baik, sebelum Ustadz Rizky menjelaskan ghibah itu apa, tabayun itu apa, Ustadz Rizky akan memberikan satu cerita. Tolong dipahami dengan baik. Ya, ada siswa A. Siswa A ini bernama Desi. Siswa A bernama siapa? Desi. Kemudian ada siswa B, yaitu selaku bendahara kelas. Siapa siswa B? Bendahara kelas. Kemudian ada siswa C adalah ketua kelas. Siswa A siapa? Desi. Siswa B siapa? Siswa C siapa? Ketua kelas. Ketua kelas. Baik.
Suatu saat ketika bicarakan hal-hal yang tidak baik yang terdapat pada si fulan orang lain, ini dinamakan dengan ghibah. Ya, komunikasi tiga orang ini disebut dengan tabayyun atau klarifikasi. Paham sampai sini? Baik, selanjutnya saya Ustaz Rizky akan bertanya, ya, apa yang disebut dengan ghibah? Ya, apa yang disebut dengan ghibah? Coba agak maju depan sini. Sini. Apa itu ghibah? Membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain. Beri aplaus untuk Zahira. Silakan duduk. Kemudian menurut pengertian kalian sesuai yang Ustaz Rizky paparkan barusan, apa sih pengertian tabayun menurut kalian? Tabayun itu apa tadi? Tabayun itu adalah klarifikasi yang tidak bisa menyimpulkan secara langsung keputusannya karena kita mendapatkan info yang belum valid dari sumbernya. Apakah ghibah ini perbuatan baik atau keji? Perbuatan apa? Perbuatan keji. Baik, silakan kalian membagi kelompok. Ya, kelompok ini adalah kelompok ganjil dan genap. Ustaz Rizky akan membagi soal antara kelompok ganjil dan kelompok genap. Yang pertama, silakan kalian tulis ketuanya. Yang pertama untuk kelompok ganjil. Bagaimana cara mencegah ghibah di lingkungan sekolah? Ya, bagaimana mencegah ghibah di lingkungan sekolah? Sudah kelompok ganjil? Sudah. Kemudian kelompok genap, silakan tulis. Bagaimana cara menegur seseorang yang sering melakukan ghibah tanpa menyakitinya? Silakan kalian diskusikan masing-masing. Baik, silakan dari kelompok ganjil. Siapa yang maju duluan? Kelompok ganjil, silakan. Silakan maju ke depan. Sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mencegah? Kurang keras. Bagaimana cara mencegah ghibah di lingkungan sekolah? Yang pertama ada berpikir positif. Yang kedua bergaul dengan orang yang baik. Yang ketiga introspeksi diri. Introspeksi diri ya, terus? Iya. Terus yang keempat mengingat kebaikan. Yang kelima menjaga lisan diri kita. Oke, beraplaus untuk kelompok dari Suraya. Silakan kelompok genap. Silakan maju ke depan. Ya. Bagaimana cara menegur seseorang yang sering melakukan ghibah tanpa menyakitinya? Pertama, pilih waktu dan tempat yang tepat. Dan yang kedua, mulailah dengan pujian. Dan yang ketiga, sampaikan perasaan Anda. Baik, terima kasih atas paparnya. Beri aplaus. Selanjutnya, terakhir dari diskusi kelompok genap, silakan. Bagaimana cara menegur seseorang yang sering melakukan ghibah tanpa harus menyakitinya? Pertama, menggunakan kata-kata yang santun seperti aku takut ini menjadi ghibah. Mari kita obrolin hal yang lebih bermanfaat. Yang kedua, mengalihkan topik. Yang ketiga, memberikan nasihat secara halus. Baik, beri aplaus untuk kita semua. Pengertian ghibah. Pengertian ghibah ya, dalam kamus bahasa besar, kamus besar bahasa Indonesia, ghibah artinya menggunjing. Ya, kemudian atau membicarakan keburukan aib orang lain. Atau menurut istilah, ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitarnya. Ya. Paham, Dom? Ghibah hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya. Dalam ajaran Islam termasuk perbuatan yang keji. Selanjutnya yaitu dalil Al-Quran tentang larangan ghibah. Ada yang bisa bantu untuk membaca dalil ini? Ada yang bisa bantu? Coba Suraya, yang keras Suraya. Berdiri Suraya. Yang keras. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minal dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab
ba'dukum ba'dha ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل lahma أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Innallaha tawwabur rahim. Terima kasih. Silakan. Ini adalah dalil Quran tentang larangan ghibah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini adalah di surat Al-Hujurat diterangkan larangan kita untuk menghibah. Ya, Al-Hujurat pada surat 49 kemudian di ayat 12 ya. Kemudian penyebab ghibah. Yang pertama, pelampiasan emosi atau amarah. Ya, ketika kalian emosi dan amarah dengan satu orang, pasti kalian gak enak hati kemudian bercerita pada orang lainnya. Nah, ini penyebab-penyebabnya. Kemudian merasa iri atau dengki karena melihat keberuntungan orang lain. Kemudian banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain. Ya, ini salah satu penyebab ghibah. Kemudian adapun dampak negatif ghibah, yang pertama yaitu sudah pasti merusak nama baik diri sendiri. Ya, sudah pasti merusak nama diri sendiri dan orang lain. Kemudian menimbulkan keresahan. Ya, kemudian memicu perselisihan, menimbulkan prasangka buruk, berpikir negatif, kemudian memutus silaturahim, kemudian merusak tatanan masyarakat. Kemudian apa itu tabayun menurut kalian? Klarifikasi. Baik. Sekarang lihat ke depan semuanya. Ustaz Rizky akan menyampaikan materi dari ghibah dan tabayun. Ghibah adalah apa? Perbuatan keji. Terus apa lagi? Perbuatan buruk. Apa lagi? Apa itu ghibah? Membicarakan keburukan orang lain. Terus apa lagi? Bicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Silakan kelompok yang tadi yang sudah dibagi, silakan maju ke depan. Ustaz Rizky akan memberikan tugas untuk kalian. Silakan. Baik anak-anak, LK sudah kalian terima, silakan diskusikan dengan teman kalian. Saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Silakan kumpulkan. Kelompoknya Suraya, silakan. Perwakilan satu orang. Jelaskan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, silakan. Yang keras. Ghibah adalah suatu perbuatan keji yang membicarakan keburukan orang lain. Tabayun adalah klarifikasi. Klarifikasi. Terima kasih, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum Ustaz Rizky tutup pelajaran pada pagi hari ini, baik, ada pertanyaan dari Ustaz Rizky, yaitu apa pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ghibah dan tabayyun. Apa artinya ghibah? Pengertian ghibah? Apakah ghibah diperbolehkan dalam Islam? Iya. Apa hukum dari ghibah? Haram dan termasuk perbuatan keji. Sampai di sini saja, kemudian kita akan bertemu lagi di minggu depan, dan minggu depan kita akan bertemu lagi. Ada tugas masing-masing dari kelompok akan membuat simulasi yaitu perbuatan ghibah dan tabayunnya dengan permasalahan yang kalian buat sendiri dari tiap-tiap kelompok. Itu saja dari Ustaz Rizky. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian sukses dalam urusan dunia dan akhirat, dan menjadi anak yang solehah, alimah, nafiah, ala hadiniyah, solehah, naqrasabal masani. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.